Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya, kembali lagi bareng saya Mami Nasi Cacat ya. Ya, oke langsung saja. Ya, video ini saya buat untuk menjawab ini ya, permintaan dari Ramzio dan Nuarta yang minta divideokan ya kondisi dan situasi pasar Tanah Abang setelah tok-tok ditutup. Ya, ini mulai dari ini arah seberang sana itu stasiun Tanah Abang. Nah, di sini ada jembatan penyeberangan dari stasiun Tanah Abang ya. Jadi kalau dari stasiun untuk yang mengunjungi Tanah Abang ke arah sini, nah lewat sini tadi sebelah kiri. Nah, itu persis di seberang jalan ini adalah stasiun Tanah Abang, guys. Ya, ini jembatan penyeberangannya. Ya, ini situasi dan kondisi pasar Tanah Abang setelah TikTok ditutup. Ya, video ini saya ambil tanggal 16 Oktober 2023 ya, tepatnya hari Senin. Ya, nih kita lihat ya, pengunjung Tanah Abang ini masih pagi sih ya, sekitar jam 10 ya, sekitar jam 10 pagi ya. Saya ciao dari Pasar Tasik Cideng ya menuju ke sini ya, ini untuk memenuhi permintaan dari kakak ya yang minta divideokan ya. Ini situasi dan kondisi teranyar ya setelah tok-tok ditutup. Ya, ini kita lihat ya, pengunjung Tanah Abang terlihat di sini tidak ramai ya, cenderung mungkin sepi ya, mungkin karena masih pagi juga ya, karena memang kalau jam-jam segini ini biasanya toko-toko yang di sebelah sini nih baru pada buka gitu ya. Biasanya mereka nih paling pagi banget tuh jam 8 baru buka, bahkan jam segini tuh baru kadang ada yang baru prepare untuk buka gitu ya, karena ini sekitar jam 10 pagi guys ya, tidak begitu ramai ya. Ini hari Senin itu hari-hari pasar Tasik Cideng ya, pasar Tasik Cideng, pasar Tasik Mukena, pokoknya pasar Tasik dibuka ya di Tanah Abang itu hari Senin dan hari Kamis ya. Nanti kita juga akan lewatin pasar Tasik Kerudung dari arah sini ya. Ini salah satu toko perlengkapan muslim tadi ya, pernah saya review di konten saya sebelumnya, itu toko Adrena, yaitu masih satu grup dengan toko Toserba dan toko Abi ya, Abi Collection. Nah, ini guys ya, situasi dan kondisi ya pasar Tanah Abang. Ini Jalan Jati Baru 2 ya. Ini dari arah seberang stasiun Tanah Abang yang sering banget saya review lewat sini ya. Sering banget saya review dan banyak juga toko-toko di sekitar sini yang sudah pernah saya review secara khusus guys ya. Nah, oke, kita menuju jalur yang menghubungkan ini Jati Baru ini ke Blok F ya, ke Ruko Blok F ya, Ruko Blok F, terus gedung Blok F ya, sama gedung Blok A dan Blok B ya. Ini rute yang memang biasanya kalau pengunjung yang ke Tanah Abang dari arah stasiun atau dari arah Jati Baru 1 ini pasti melewati jalan ini ya, atau ada juga beberapa gang ya, gang-gang yang arah kanan-kanan ini ada beberapa gang yang pernah juga saya review di konten saya sebelumnya ya, untuk rute dari stasiun Tanah Abang menuju Blok F, A dan B ya. Ada beberapa jalan yang pernah saya review di video saya sebelumnya ya. Ini video ini khusus ya, kita lihat situasi dan kondisi pasar Tanah Abang setelah tok-tok ditutup katanya ini ya. Ini sudah ada beberapa pengunjung ini yang entah arah mau balik atau arah mau cari sesuatu. Biasanya kalau ke arah sini tuh udah arah mau balik guys ya, mungkin dia dari pagi ya udah muter ya, karena memang nggak rata nih kalau pedagang-pedagang di sini tuh. Kalau di Cideng itu jam segini nih udah mulai pada nutup ya, jam 10 gini tuh udah ada yang keluar di pasar Tasik Cideng. Nah, ini toko Abang Ade nih ada juga di pasar Tasik Cideng, toko Abang Ade ini mungkin cabangnya juga ya yang ada di Jati Baru sini ya. Itu Abang Ade tuh ada di pasar Tasik Cideng, tokonya lengkap banget, pajangan patungnya itu banyak banget ya, sering banget saya review kalau saya lewat ke gang utama pasar Tasik Cideng ya. Itu ada di barisan gang utama pasar Tasik Cideng ya, toko Abang Ade ya. Udah beberapa toko juga di sini yang sudah saya review secara khusus guys ya di Jati Baru ini. Nah, ini ya, nah ini toko-toko yang ini pernah juga saya review toko ini ya, toko Asila atau apa ya ini ya, menjual ini bahan bludru dulu
dia setia, ada ready terus ya, baju yang bahan bludru dari zaman baheula ya, ada bludru yang ada motifnya, ada yang polosnya juga ya, di toko Asila kalau nggak salah nama tokonya. Ya, ini kita jalan terus, kita lihat ya di sini situasi dan kondisi para pengunjung. Ada sih ya, tidak, walaupun tidak begitu padat, tapi ada ya, ada pengunjung, dan kemungkinan juga mungkin ini karena masih agak pagi ya, belum rame banget. Jadi kalau kita lihat nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ramai, dan mungkin seperti yang kita review kemarin di Pasar Tasik Cideng. Ya, di video sebelumnya saya posting itu ya, situasi di Pasar Tasik Cideng dan pendapat para pedagang di Pasar Tasik Cideng juga. Ada beberapa pedagang, waktu saya tanya itu, ada yang rame setelah TikTok ditutup. Ya, karena memang kebetulan dia juga nggak punya toko di TikTok. Nah, namun ada beberapa pedagang juga yang memiliki toko di TikTok itu ya, mereka malah disayangkan ya dengan ditutupnya TikTok gitu ya, karena mereka sudah memiliki TikTok dan memiliki penghasilan dari akun TikToknya gitu. Jadi kalau TikToknya ditutup, otomatis penghasilan mereka dari TikTok itu nggak ada guys ya, hilang lenyap begitu saja ya. Tapi ada pedagang yang memang mereka nggak punya online shop ya, mereka hanya berjualan di Tanah Abang. Itu ada perubahan katanya ya, ada perubahan penjualan ya setelah TikTok ditutup ya. Mungkin di sini juga sama ya. Sebenarnya sih pedagang-pedagang di Tanah Abang ini yang nggak gaptek gitu ya, yang nggak gaptek, mereka tuh udah pada punya guys ya, udah pada punya online shop ya, kayak Shopee gitu, kayak Lazada ya, mereka biasanya pada buka juga di online shop selain TikTok ya. Apalagi sekarang kan yang booming banget kemarin itu TikTok ya, mereka nih udah mulai pada belajar sebenarnya jualan di TikTok. Tapi untuk pedagang-pedagang yang mungkin gaptek ya, mereka hanya berjualan offline aja ya. Makanya ada yang bilang ada pengaruhnya juga, mungkin iya ya, mungkin iya ya, karena ya begitulah pendapat masing-masing pedagang juga ya, masing-masing beda gitu ya, masing-masing pendapatnya itu beda-beda, nggak ada yang sama gitu guys ya. Ini ya situasi dan kondisi Pasar Tanah Abang, mulai dari ini terusan dari Jalan Jati Baru 2 kayak gini ya, tidak begitu banyak pengunjung ya, tidak begitu banyak. Man, model-model baju juga kita lihat di sini nggak beda jauh dengan Pasar Tasik Cideng ya. Saya infokan untuk kalian ya, sebetulnya Pasar Tasik Cideng itu adalah pusat grosir terupdate kalau menurut saya sebagai vlogger Pasar Tanah Abang ya. Kenapa saya sering review pakaian-pakaian di Pasar Tasik Cideng, yang sering banget saya review, karena setahu saya, jujur aja nih, jujur li guys ya, di Cideng itu model-model bajunya itu terupdate, dan kebanyakan memang benar-benar terupdate ya. Jadi untuk model yang teranyar, terus model-model baju pokoknya update banget itu di Pasar Tasik Cideng guys, yang setahu saya ya. Bahkan ada beberapa pedagang, mungkin banyak juga pedagang yang jualan di sini tuh ya, mereka tuh belanjanya tuh ke Pasar Tasik Cideng ya. Namun ada juga beberapa pedagang memiliki toko ya di sini juga ya. Selain dagang di Cideng, mereka juga buka toko juga di areal sini ya, di kawasan Tanah Abang ini, entah di Jati Baru, entah di Blok F ya, Ruko Blok F ya, atau di Blok A, Blok B ya. Ada beberapa pedagang yang memiliki lebih dari satu toko di kawasan Tanah Abang ya gitu guys ya, karena di Cideng itu kan cuma bukanya Senin dan Kamis gitu ya. Nah, kalau di Tanah Abang ini kan setiap hari buka ya. Terus memang kadang dari harga itu beda ya, beda. Jadi antara mereka jual di Pasar Tasik Cideng dengan jual di sini ini pastinya harganya udah berbeda. Karena apa? Karena mungkin biaya tempat ya, biaya sewa tempat itu juga berbeda guys. Ya itu ya info untuk kalian ya. Jadi untuk kalian yang mau belanja ya gitu ya, biasanya kalau barang udah lari ke sini, ke toko-toko di sini, harganya bisa jadi beda. Yaitu mungkin faktornya ya, mungkin dari sewa tempat ya, dari macam-macam, yang terutama mungkin dari faktor sewa tempat.
ya. Nah, ini pasar Tasik Kerudung nih guys ya, pasar Tasik Kerudung ini kawasannya mulai dari sini pernah saya review beberapa kali, juga pernah saya explore. Ini pedagang-pedagang Tasik Kerudung ya, ini dari sini sampai muter ke sana. Ini kawasan Ruko Blok F ya, adanya juga setiap hari Senin dan Kamis ya, setiap hari Senin dan Kamis. Itu yang pakai mobil box itu ya, yang pasar Tasiknya. Sedangkan ini toko-toko yang memang bukannya setiap hari nih ya. Untuk toko kerudung ini nih, toko-toko ini buka setiap hari. Jadi untuk yang pasar Tasiknya itu tadi yang pakai mobil ya, mereka adanya hari Senin dan Kamis aja, khusus jual kerudung guys ya. Nah, ini tukang bakso urat ini ya, ini langganan saya ya. Kalau kalian pas ke pasar Tanah Abang ya, boleh kalian mampir cobain baksonya ya, Rp15.000, kenyang ya, baksonya enak lumayan ya, sesuai dengan harganya pastinya. Ya, oke, kita masih berada di Ruko Blok F ya, ini Ruko Blok F ya. Kalian bisa lihat sendiri situasi dan kondisi setelah tok-tok ditutup. Nah, ini masih tembusan pasar Tasik Kerudung ya, tuh di mobil-mobil gitu ya jualannya ya. Jadi muter ya, dari tempat tadi tuh muter ke sana ke belakang sampai dengan ke sini. Itu adanya cuman hari Senin dan hari Kamis. Memang harganya itu agak miring dibandingkan yang sudah masuk di toko ini. Info untuk kalian ya, info untuk kalian yang mau nyari, untuk kalian mungkin para pedagang. Nah, itu yang di pasar Tasik itu memang harganya tuh lebih miring dibanding barang-barang yang udah ada di toko-toko kayak gini misalkan ya, gitu ya. Karena memang mereka itu adanya cuma hari Senin dan Kamis aja, dan nggak bisa ngecer ya. Kalau di toko-toko ini kan kalian bisa ngecer nih. Nah, kalau yang di pasar Tasik itu nggak bisa ecer, minimal setengah kodi ya untuk kerudungnya ya. Oke, kita jalan terus. Nah, ini toko Nurmala yang pernah saya vlog juga di konten saya sebelumnya, pernah FYP di TikTok. Ini tuh toko souvenir Nurmala ya, ini dia buka lagi. Kadang kalau mau jelang lebaran dia jualannya baju ya, jualan pakaian anak, gamis atasan koko ya, koko untuk anak dan celana biasanya ya, toko Nurmala itu. Karena pernah saya vlog juga untuk tokonya yang jualan koko sama celana di kawasan Gropek ya, di belakang. Nah, ini kita sudah sampai di gedung Blok F nih. Nah, ini mobil yang keluar ini dari parkiran gedung Blok F. Ya, kita lihat aja di sini ya. Kita masuk ke kolong gedung Blok F ya, kita lewat sini. Saya nggak masuk ke gedung Blok F-nya, jadi saya review dari arah sini ya, dari arah kolong gedung Blok F guys ya. Jadi yang di atas kita ini adalah gedung Blok F yang warna merah kalau kelihatan dari pinggir jalan ya, dari jejeran gedung Blok A dan gedung Blok B dan Blok F. Itu biasanya kalau dari pinggir jalan depan itu kelihatan, ini gedungnya gedung merah ya nih ya. Ini kawasan kolong gedung Blok F ya, kawasan kolong gedung Blok F. Nah, ini banyak PKL di sini ya, banyak pedagang kaki lima di sini, mulai dari baju anak-anak ya, ada juga baju dewasa ya, celana-celana tuh, celana-celana color legging anak-anak segala macam ada di sini ya. Ada juga nih penjual-penjual oleh-oleh umroh, kurma, kismis itu ya, di sini juga banyak di gedung Blok F ini ya. Ini masih berada di kolong gedung Blok F ya, sebelah kanan ini udah masuk gedung Blok F ya. Nah, ini guys ya, ini mobil yang mau parkir ke parkiran gedung Blok F. Karena tadi ke arah belakang itu ya, ke arah kiri tadi waktu kita belok kanan, nah ke kirinya tuh ada naik ke atas untuk parkir di gedung Blok F. Oke, saya lihat ke sini ya, kita lewat ke sini ya, kita lihat-lihat yang ada di sini, situasi dan kondisi pasar Tanah Abang menuju ini Blok A Tanah Abang ya. Kita lihat pengunjung nggak begitu ramai, namun ada ya, namun ada pengunjung walaupun tidak seramai mungkin pas mau lebaran gitu ya. Karena memang ya situasi dan kondisinya sih sebenarnya kalau menurut saya sih nggak terlalu berubah drastis ya untuk pengunjungnya. Nah, kita intip di sini ada CCTV gedung Blok A tuh ya, tuh mulai dari parkiran, dari dalam gedung yaitu pengunjung
Di situ kita lihat ya, tadi pengunjung tidak begitu padat, namun memang ada ya nih kayak gini ya, namun ada pengunjung walaupun tidak begitu padat ya. Kita coba masuk ya. Tuh, ini pintu barat ya, pintu lobi barat gedung Blok A Tanah Abang. Nanti kita masuk dari sini gedung Blok A, setelah itu nanti kita masuk ke Blok B lewat dalam gedung Blok A ya. Ini gedung Blok A itu dan Blok B itu satu gedung ya guys ya. Dia cuma Blok A nya itu di sebelah utara ya, Blok B nya sebelah selatan ya. Ini ya gedung Blok A Tanah Abang. Nah, ini lobi barat ya. Kita masuk di gedung Blok A lobi barat ya. Pernah saya review juga ya ketika saya lihat situasi juga ke arah sini. Nah, ini kita lihat di sini ada sel celana-celana kulot harga 65 ribuan ya, celana kulot berbagai macam bahan tadi. Nah, di sini juga ada pajangan sel 75 ribuan untuk gamis-gamis ya di gedung Blok A ya, menuju lantai SLG yaitu tadi pintu masuk ya. Lantai pintu masuk, ke bawahnya lantai ground. Nah, ini ke atas sedikit lantai SLG, semi lower ground ya, semi lower ground, karena di gedung ini banyak banget lantainya ya, mulai dari basement 3, basement 2, basement 1, langsung ground, langsung SLG, terus LG, terus atasnya lagi apa ya, oh berarti ground itu di atas ya. Dari bawah itu berarti basement 1, nah SLG, LG, baru ground, baru lantai 1, 2, 3 dan selanjutnya. Nah, itu toko Sequin, pernah saya review toko Sequin itu atasan-atasan import yang ada di Blok A Tanah Abang, ada di konten saya sebelumnya, toko Sequin ya, atasan-atasan import. Biasanya di waktu itu pernah saya review di bahan linen import ya. Ada juga bahan kayak katun gitu ya. Nah, ini Japang Batik ini menjual daster-daster ya. Ini daster yang bahan Pekalongan ya, rayon Pekalongan. Nah, ini kita lihat ya, kita intip ini koleksi-koleksi daster yang ada di sini. Mungkin untuk kalian nanti yang mau direviewkan, kalian boleh berkomentar ya, direviewkan toko ini ya, Japang Batik. Tuh ya, koleksi-koleksinya ada daster you can see, ada daster macam-macam ya. Ini kita berada di Blok A lantai SLG ya. Ini biasanya lantai yang banyak dikunjungi oleh pengunjung ya. Biasanya pengunjung-pengunjung itu penuh di lantai ini jelang-jelang lebaran gitu ya, penuh di lantai ini, baik Blok A ataupun Blok B ya. Mereka memadati di lantai ini. Kalau enggak SLG, paling lantai LG di atasnya, satu lantai dari ini ya, satu lantai di atas lantai ini maksudnya ya. Ini lantai-lantai yang banyak pengunjungnya, karena biasanya untuk para pengunjung yang mungkin nggak biasa juga ke Tanah Abang, mereka nggak berani nih naik-naik ke lantai-lantai yang lebih atas lagi, karena takut kesasar gitu guys ya. Takut kesasar karena ini luas banget gedungnya. Gedungnya luas banget guys ya. Mungkin kalau untuk kalian cuman sekali 2 kali datang ke sini, wah bisa jadi ya, bisa jadi keder gitu ya. Nah, ini pajangan-pajangan baju ya, sekilas kita review pajangan-pajangan baju yang ada di Blok A menuju Blok B ini ya. Nanti kita masuk ke gedung Blok B ya. Ini toko Holla, toko Holla ini masih ada di Blok A, Blok A Tanah Abang ya. Jadi antara Blok A dan Blok B itu gedungnya masih satu gedung, cuman dibatasi sama ini aja, roaring door ya, cuma dibatasi sama roaring door ya. Ini kita udah berada di Blok B ya, kita sudah berada di Blok B Tanah Abang guys ya, lantai SLG ya. Pajangan-pajangan yang ada di Blok B Tanah Abang lantai SLG. Nah, inilah lantai Blok B yang sering saya review. Di sini pedagang-pedagang tempat saya nongki-nongki di sekitaran sini ya. Blok B lantai SLG, saya akan review ke bagian depan ini, ke lobi barat juga dari gedung Blok B ya. Ini toko Almia. Nah, toko Almia pernah beberapa kali saya review produknya. Nah, ini ya untuk ready stock produk terbaru tuh ya, toko Almia. Kalau kalian minta direviewkan lagi, kalian komentar aja di kolom komentar ya.
Nah, ini toko ini juga nih, daster yang ini saudaraannya daster Kencana Ungu ya, ini Kencana Raya kalau nggak salah, pernah saya review juga di konten saya sebelumnya. Nah, ini lihat ya para pengunjung Blok B Tanah Abang yang sedang istirahat ya. Kita lihat ke arah sini, lobi barat. Nah, itu para pengunjung yang baru pada datang ya. Ini lobi barat. Nah, gedung Blok B. Nah, banyak para pengunjung di sana yang sedang istirahat ya. Tuh ya, itu para pengunjung yang sedang istirahat ini di lobi barat gedung Blok B ya. Oke, kita lihat ke arah sini ya, ke arah base camp saya, ke arah sini untuk kalian yang mau cari toko My Hijab ya, toko Kaisha ya. Nah, ke arah sini dari pintu tadi lobi barat, kalian masuk lantai SLG, kalian lurus aja ke arah sini, nanti kalian akan ketemu toko My Hijab. Nah, ini di sebelah sini kita udah ketemu toko My Hijab ya. Di depannya itu adalah toko Kaisha. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Terima kasih banyak untuk Kakak Ramjio dan Warta. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab ya keinginan kakak, perintah kakak untuk mereview ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kalian mungkin yang baru aja gabung, sok mangga dibantu subrek ya. Saya tunggu subreknya. Jangan lupa kalian bunyiin loncengnya agar kalian bisa ikutin terus video-video terupdate dari saya ya. Jika kalian ingin direviewkan kembali toko My Hijab ini, kalian komen aja di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.